Analisis komunikan atau audiens dalam komunikasi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan sedikit membahas mengenai analisis komunikan atau audiens pada komunikasi kesehatan. Sebelumnya, apa kalian sudah tahu apa itu komunikan atau audiens? Komunikan atau audiens adalah kelompok ataupun individu yang menjadi pembaca, pendengar, dan juga penikmat media, informasi, dan juga sejenisnya. Audiens itu bisa berubah individu dan juga kelompok. Contohnya, semisal individu pada komunikasi kesehatan, semisal pasien yang konsultasi kepada dokter. Jika kelompok, misalkan adanya edukasi pada kelompok anak TK. Kemudian, tipe sikap audiens. Tipe sikap audiens ada 5. Yang pertama, audiens positif. Audiens yang positif menerima dengan baik respon yang disampaikan oleh komunikan. Kemudian yang kedua, audiens negatif. Audiens negatif berbalik dari audiens positif. Audiens negatif menolak apa yang disampaikan oleh komunikan. Kemudian yang ketiga ada audiens netral, di mana audiens ini tidak memiliki respon negatif ataupun positif dari komunikan. Kemudian yang keempat, audiens apatis. Audiens ini tidak memiliki minat ataupun perhatian, bahkan tidak peduli dengan informasi yang disampaikan oleh komunikan. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah audiens campuran, di mana audiens itu responnya positif dan juga negatif. Jadi di dalamnya itu berisi respon audiens yang memiliki sisi positif dan juga negatifnya tergantung dari persepsi masing-masing dari audiens. Selanjutnya yakni metode pemetaan audiens. Ada 5 cara untuk memahami audiens atau orang yang sedang mendengarkan pesan kita. Yang pertama yakni sosiologis atau analisis secara demografis. Cara ini digunakan untuk memahami audiens berdasarkan karakteristik mereka seperti umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua yakni secara psikologis atau analisis berdasarkan hukum-hukum psikologis. Cara ini digunakan untuk memahami audiens berdasarkan karakteristik psikologis mereka seperti untuk memenuhi motivasi, kebutuhan, dan perilaku mereka. Yang ketiga yakni secara antropologis atau analisis berdasarkan kearifan lokal. Cara ini digunakan untuk memahami audiens berdasarkan karakteristik budaya dan kearifan lokal mereka. Dan yang keempat yakni analisis berdasarkan konteks percakapan. Nah, cara ini digunakan untuk memahami audiens berdasarkan konteks percakapan seperti topik, tujuan, dan situasi saat menyampaikan pesan pada audiens. Dan yang terakhir, yang kelima, yakni berdasarkan terpaan pesan. Nah, cara ini digunakan untuk memahami audiens berdasarkan terpaan pesan seperti selektivitas, magnitude of change, dan lain-lain. Analisis berdasarkan terpaan pesan. Yang pertama ada selective exposure, yaitu audiens memiliki kecenderungan untuk memilih informasi yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Yang kedua ada magnitude of change, yaitu audiens memiliki kecenderungan untuk mengubah perilaku mereka berdasarkan informasi yang mereka terima. Yang ketiga ada the inoculation effect, yaitu audiens memiliki kecenderungan untuk resisten terhadap informasi yang tidak sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Yang keempat ada audience participation, yaitu audiens memiliki kecenderungan untuk berpartisipasi dalam proses komunikasi. Yang kelima ada motivation, yaitu audiens memiliki kecenderungan untuk termotivasi oleh informasi yang mereka terima. Dari yang motivasi tadi, motivasi itu ada 2. Yang pertama itu ada teori Maslow, yaitu piramida kebutuhan manusia. Teori ini menjelaskan bahwa manusia itu butuh kebutuhan yang berbeda-beda, yang berjenjang mulai dari fisiologis sampai aktualisasi diri. Terus yang kedua itu ada kebutuhan dasar manusia, ada 5. Yang pertama itu kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan dasar manusia seperti makan, minum, tidur. Terus yang kedua ada kebutuhan rasa aman. Kebutuhan ini untuk membuat manusia merasa aman dan terlindungi. Yang ketiga itu kebutuhan sosial, kebutuhan manusia untuk berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain. Yang keempat kebutuhan harga diri, yaitu kebutuhan manusia untuk merasa dihargai dan dihormati. Yang kelima yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini untuk mengaktualisasi diri dan mencapai potensi maksimal.